Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Pendidikan dan Peradaban Islam Al-Ustaz Saifullah Kamali, serta teman-teman seiman seperjuangan yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, izinkanlah saya akan memaparkan materi tentang modernisasi peradaban dan pendidikan Islam abad ke-19-20, yang mana materi ini akan mengupas bagaimana umat Islam bangkit dari masa kemunduran menuju era pembaruan dengan menegaskan kembali nilai-nilai Islam yang sejatinya sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan rasionalitas. Gerakan modernisasi ini tidak hanya sebagai adaptasi terhadap kemajuan Barat, namun juga merupakan usaha umat Islam untuk merevitalisasi Islam agar tetap relevan di tengah perubahan global. Masuk ke latar belakang terjadinya modernisasi ini, pada abad ke-19, dunia Islam mengalami kemerosotan hampir di seluruh bidang, yang mana kolonialisme Barat menaklukkan wilayah-wilayah strategis umat Islam, baik itu Mesir, India, sampai Afrika Utara, hingga daerah kita yaitu Nusantara. Sementara itu, dari dalam umat Islam sendiri sedang dihantui dengan korupsi birokrasi dan konflik sektarian, yang mana hal ini melemahkan solidaritas mereka. Kondisi inilah yang menjadikan Islam yang dahulunya memimpin peradaban dunia, kini menjadi sasaran dominasi Barat. Dalam aspek keilmuan, dunia Islam tidak lagi menjadi pusat ilmu sebagaimana masa keemasan Baghdad dan Andalusia. Lembaga pendidikan banyak terjebak pada taklid, yaitu sekedar mengulang pendapat ulama tanpa adanya pembaharuan. Akibatnya terjadi krisis epistemologis, ilmu dipisahkan dari agama, bahkan sampai krisis di mana Islam dianggap dalam mengatur ibadah ritual saja, bukan sistem kehidupan. Ketertinggalan inilah yang menjadi panggilan bagi lahirnya gerakan pembaharuan. Dari krisis-krisis itulah baru memunculkan kesadaran baru. Para pemikir Muslim menilai kemunduran umat Islam bukan karena ajaran Islam, melainkan karena umat Islam meninggalkan nilai-nilai rasional dan ilmiah yang terkandung di dalamnya. Gerakan Tajdid dan Islah bertujuan untuk mengembalikan Islam sebagai agama kemajuan. Tokoh-tokoh tersebut di antara lain ialah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan tokoh-tokoh lain, yang mana mereka menjadi pelopor pembaharuan yang menghidupkan kembali semangat ijtihad dan rasionalitas Islam. Untuk slide selanjutnya ialah tokoh-tokoh yang terkenal dalam modernisasi peradaban dan pendidikan Islam, khususnya di abad 19-20. Untuk tokoh yang pertama ialah Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian tokoh yang kedua ada Muhammad Abduh, dan tokoh yang ketiga ada Muhammad Ali Pasha. Dalam gerakan modernisasi, tiga tokoh tersebut berperan sangat besar, yang mana Jamaluddin Al-Afghani, beliaulah yang menggagas pan-Islamisme untuk menyatukan umat Islam melawan kolonialisme Barat. Kemudian yang kedua Muhammad Abduh, beliaulah yang menekankan pentingnya rasionalitas serta reformasi pendidikan, terutama pendidikan yang berada di Universitas Al-Azhar. Sedangkan yang terakhir Muhammad Ali Pasha, beliaulah yang mempraktekkan modernisasi melalui pembangunan sosial, pendidikan, dan administrasi modern di Mesir. Tiga pendekatan inilah yang menjadi fondasi utama kebangkitan Islam modern. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tujuan dari diadakannya presentasi ini ialah yang pertama untuk menganalisis arah gerakan modernisasi Islam pada abad ke-19-20. Kemudian tujuan yang kedua untuk menjelaskan tujuan gerakan modernisasi tersebut, sedangkan tujuan yang ketiga untuk menguraikan dampak modernisasi bagi umat Islam di berbagai aspek. Marilah kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu arah gerakan modernisasi Islam pada abad 19 sampai abad ke-20. Untuk arah yang pertama yaitu arah politik dan ideologis, kemudian arah yang kedua arah sosial dan institusional, sedangkan yang ketiga arah intelektual dan kultural.
kita masuk ke arah yang pertama, yaitu arah politik dan ideologis. Arah politik dan ideologis ini merupakan pemikiran yang didapatkan dari Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, yang mana beliau menegaskan bahwa pentingnya persatuan umat lintas bangsa, yang mana beliau memperjuangkan pan-islamisme agar umat Islam bangkit dari penjajahan dan kebodohan. Melalui majalah Al-Urwah Al-Wuthqa, ia menyebarkan ide bahwa Islam adalah kemajuan dan keadilan sosial, yang mana pemikirannya tersebut menginspirasi lahirnya kesadaran politik Islam modern di berbagai wilayah muslim. Kemudian untuk arah yang kedua, yaitu arah sosial dan institusional, yang mana arah ini merupakan pemikiran yang kita dapatkan dari Muhammad Ali Pasha. Dalam bidang sosial, Muhammad Ali Pasha menjadi pelopor modernisasi praktis, yang mana ia membangun sistem pendidikan dan administrasi baru yang rasional dan terukur. Sekolah-sekolah modern didirikan, para pelajar dikirim ke Eropa, serta beliau juga mendirikan percetakan bulak yang diterbitkan untuk menyebarkan ilmu. Reformasi ini membuka jalannya lahirnya masyarakat Mesir yang terdidik dan berorientasi pada kemajuan. Sedangkan arah yang ketiga yaitu arah intelektual dan kultural, yang mana pemikiran ini diambil dari Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Rashid Ridho, yang mana Muhammad Abduh meyakini bahwa Islam tidak bertentangan dengan akal dan ilmu. Ia mereformasi Al-Azhar dan menolak metode pengajaran dogmatis. Adapun Rashid Ridho melanjutkan perjuangan ini melalui majalah Al-Manar dan menyebarkan ide bahwa kembali ke Al-Quran dan Sunnah harus disertai dengan pendekatan rasional, yang mana mereka menanamkan paradigma baru bagi pendidikan Islam yang terdiri dari integratif, ilmiah, dan perberadaban. Kemudian slide selanjutnya yaitu tujuan gerakan modernisasi Islam abad 1920. Tujuan yang pertama yaitu pembaharuan pemikiran keagamaan. Tujuan yang kedua yaitu reformasi sistem dan lembaga pendidikan. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu kebangkitan sosial ekonomi umat Islam. Kita masuk ke tujuan yang pertama, yaitu pembaharuan pemikiran. Tujuan utama modernisasi adalah membangkitkan kembali rasionalitas dan semangat ijtihad, yang mana para pembaru menolak stagnasi berpikir dan menyerukan tafsir kontekstual terhadap teks-teks agama. Islam harus difahami sebagai sistem hidup yang dinamis dan relevan, bukan dogma kaku. Dengan demikian, wahyu dan akal menjadi dua sumber kebenaran yang saling melengkapi. Kemudian untuk tujuan yang kedua yaitu reformasi pendidikan. Dalam bidang pendidikan, pembaruan diarahkan untuk membentuk manusia muslim yang berilmu dan produktif. Kurikulum harus memadukan sains dan agama, karena keduanya saling menguatkan. Reformasi lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan universitas dilakukan agar mampu menjawab tantangan zaman serta melahirkan generasi-generasi yang berakhlak mulia dan berdaya saing. Kemudian untuk tujuan yang terakhir yaitu kebangkitan sosial ekonomi. Di bidang sosial ekonomi, para pemikir modernis menegaskan bahwa pentingnya kemandirian umat. Kemajuan Islam tidak cukup hanya dengan keimanan saja, tapi juga penguasaan ilmu dan ekonomi, yang mana agama Islam mendorong etos kerja, tanggung jawab sosial, dan keadilan. Karena itu, modernisasi diarahkan untuk membangun masyarakat Islam yang produktif dan berkeadaban. Kemudian untuk slide selanjutnya ialah dampak gerakan modernisasi. Gerakan modernisasi Islam membawa pengaruh besar terhadap kehidupan umat. Secara intelektual, ia menghidupkan kembali semangat ijtihad, kemudian mendorong rasionalitas dan membangkitkan kesadaran kritis terhadap ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam bidang pendidikan, hal ini melahirkan sistem integratif yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum, sehingga melahirkan generasi muslim yang berilmu, berakhlak, dan adaptif terhadap kemajuan zaman. Adapun dampak secara sosial, yaitu munculnya lembaga pendidikan dan ekonomi Islam yang mandiri,
sebagai wujud pemberdayaan umat. Modernisasi inilah yang menjadikan Islam tidak hanya sebagai ajaran spiritual, tetapi juga kekuatan peradaban yang mampu menuntun manusia menuju kemajuan, keadilan, dan keseimbangan hidup. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi presentasi kali ini ialah gerakan modernisasi Islam membawa pengaruh besar terhadap kehidupan umat. Secara intelektual, ia menghidupkan kembali semangat ijtihad, mendorong rasionalitas, dan membangkitkan kesadaran kritis terhadap ilmu pengetahuan. Dalam bidang pendidikan, hal ini melahirkan sistem yang integratif, yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum, sehingga melahirkan generasi muslim yang berilmu, berakhlak, dan adaptif terhadap kemajuan zaman. Kemudian secara sosial, hal ini memunculkan lembaga pendidikan dan lembaga ekonomi yang islami, yang mana lembaga-lembaga tersebut mandiri sebagai wujud pemberdayaan umat Islam. Modernisasi inilah yang menjadikan Islam tidak hanya sebagai ajaran spiritual, tetapi juga kekuatan peradaban yang mampu menuntun manusia menuju kemajuan, keadilan, dan keseimbangan hidup. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun, kepada para pendengar sekalian kami mohon maaf. Dan masukan-masukan yang positif sangat kami harapkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.